Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari Sabat ini. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kemudian 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11 akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, kemudian 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami akan bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan setiap perkataanmu, pengajaranmu ya Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Karena itu Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan, pribadi demi pribadi. Baik kami yang berada di gereja ini ya Tuhan, maupun jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan secara live streaming. Biarlah urapan Allah nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu akan terus menghidupi kami Tuhan, hari lepas ke sehari. Tuhan, biarlah Engkau juga urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Biarlah Allah Roh Kudus melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya memberikan satu tema untuk firman Tuhan pagi hari ini, yaitu membangun di atas dasar yang kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan slide yang berikutnya. Kalau kita tadi baca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-27, ini adalah perikop terakhir ya, atau perikop paling akhir dari khotbah Yesus di bukit. Kalau kita mempelajari tentang khotbah Yesus di bukit, itu ada di pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan di pasal 7 ayat 24 sampai 27 ini adalah perikop yang terakhir dari khotbah di bukit. Nanti kita akan belajar bersama kenapa dua macam dasar ini
menjadi perikop yang terakhir. Khotbah di bukit adalah salah satu khotbah yang terkenal yang dicatat di dalam Injil Matius, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menekankan karakteristik hidup orang percaya sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan kalau kita melihat dari ayat ke ayat, sekalipun ini perikop terakhir 4 ayat saja, tetapi intinya adalah ketika mereka sudah mendengar khotbah-khotbah pengajaran, ya, karena ini sudah mulai dari pasal yang ke-5, Tuhan Yesus menginginkan ketika engkau sudah mendengar, maka engkau harus melakukan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dengan sebuah judul 2 macam dasar. Bapak Ibu kalau perhatikan di situ sebetulnya ada juga ya di Injil Lukas. Di situ dicatat Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Jadi 2 bagian ini saja yang mencatat tentang 2 macam dasar. Tetapi ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari judulnya bukan 2 macam dasar. Tetapi judulnya adalah pembangun rumah yang pandai atau bijaksana dan pembangun rumah yang bodoh. Nah ini menarik juga kenapa kok pakai kata pembangun rumah yang bodoh dan pembangun rumah yang pandai atau bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau nanti kita mempelajari tentang Injil ini, Tuhan Yesus memakai kata rumah. Jadi ini diberikan sebuah ilustrasi atau gambaran. Kata rumah itu sebagai gambaran untuk menjelaskan hal iman kepercayaan. Kata rumah ini untuk menggambarkan tentang kehidupan spiritual kita. Kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi kalau pembangun rumah berarti artinya kita sendiri ketika kita membangun iman percaya kita. Modelnya itu seperti apa sih? Nah nanti kita akan melihat, oh kalau orang membangun di atas batu hasilnya seperti ini. Ketika membangun di atas pasir hasilnya seperti ini. Silahkan slide yang selanjutnya. Nah mengapa memakai kata 2 macam dasar? Ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dari kata rumah yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggambarkan tentang iman percaya kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena dari dasarnya inilah itu yang menjadi penting. Jadi kalau ada sebuah rumah yang kokoh, yang kuat gitu ya. Kekuatan sebuah rumah atau bangunan itu ditentukan oleh dasarnya. Setuju Bapak, Ibu, dan Saudara? Setuju ya? Ya. Jadi kekuatan sebuah rumah itu, ini nanti bisa dilihat mungkin kita sekilas melihat kok kayaknya bagus ya. Tapi ketika nanti ada angin, ada banjir, ada badai, loh rumah yang kelihatannya bagus gitu kok rubuh, kok rusak. Oh ternyata dasarnya itu tidak kuat. Berarti kekuatan sebuah rumah atau bangunan itu ditentukan oleh dasarnya. Semakin bagus rumah, makin kokoh bangunannya. Dan di bagian yang sebelah kiri ini saya tuliskan. Maka Tuhan Yesus menjelaskan 2 macam dasar yang dipakai untuk membangun rumah. Dasarnya apa? Ayat yang ke-24 mari kita baca, perhatikan Bapak Ibu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Jadi dasar yang pertama adalah dibangun di atas dasar batu. Kemudian ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan dua macam dasar untuk membangun rumah, yaitu batu ayat 24 dan pasir ayat 26. Kata batu berarti itu menunjukkan sesuatu yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Kenapa dipakai kata pasir? Ya kita tahu ya, kualitas atau jenis pasir itu mudah bergerak, tidak pasti gitu ya. Tadi di doa pembukaan Ibu Surya katakan, biarlah jemaat hari ini, pagi hari ini menemukan jawaban, kepastian. Tadi kalau kita mendengar doanya Ibu Surya, dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara, kita harus membangun iman percaya kita. Bukan dengan pasir, bukan dengan dasar. Oh, saya akan membangun hidup saya dengan dasar yang tidak benar. Contohnya seperti apa? Ketika kita mendasarkan kehidupan kita bukan pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 tadi. Biarlah setiap orang membangun di atasnya dengan dasar yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau dasarnya salah ya, pasir itu misalnya ketika orang mendasarkan hidupnya pada materi, ya, pada kesuksesan, begitu Bapak Ibu, pada keamanan gitu ya, yang bergantung kepada orang. Kalau saya bergantung kepada orang-orang dekat saya aman. Tetapi biarlah di dalam kehidupan kita ini mau menjadi orang-orang percaya yang meletakkan hidup pada dasar yang kokoh. Yaitu kita mengenal Yesus Kristus, kita mempercayai Yesus Kristus, dan menaati setiap ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-46, agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Diawali di situ di ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan Injil Matius pasal 7 ini. Kalau dibahasakan yang lain, Tuhan mengatakan, mengapa kamu berseru-seru? Kamu mengatakan Tuhan, Tuhan, memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu ya. Seakan-akan kita punya sebuah komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan. Tetapi, atau padahal kata yang dikatakan di ayat 46, kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bahasa lainnya kamu itu sukanya berseru-seru manggil aku, kalau butuh manggil aku. Padahal kamu itu tidak melakukan apa yang aku ajarkan, kamu tidak taat. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Ya silahkan slide yang selanjutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kita akan melihat dua macam dasar ini. Berarti itu juga menunjukkan dua jenis umat Allah atau dua jenis orang percaya yang dibandingkan antara orang bijaksana di ayat 24 dan di ayat 26 orang yang bodoh. Berarti orang bodoh ini tidak ada kaitannya dengan intelektual ya. Waduh aku kok dibodoh-bodohin ya, ini kok ayatnya kok orang bodoh. Ini tidak ada kaitannya dengan masalah akademik atau intelektual. Tetapi ketika Yesus mengatakan kalau engkau tidak mendasarkan iman percayamu kepadaku,
mendengar, melakukan, mendengar firman Tuhan dan melakukan, maka kamu menjadi orang yang bodoh. Nah, ketika Tuhan Yesus membandingkan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tuliskan di bagian yang sebelah kiri. Kesamaannya itu apa sih? Mereka sebetulnya ada bersama-sama, mereka berdua ini sama-sama membangun. Artinya ada dua jenis umat Allah, kesamaannya adalah mereka berdua sama-sama membangun. Setiap orang percaya adalah seorang pembangun. Ya ini kalau mau pakai istilah yang di Injil Lukas tadi, seorang yang membangun itu akan menggali lebih dalam. Itu ya, itu kalau Injil Lukas. Nah, samanya apa? Mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus. Jadi kesamaannya apa Bapak Ibu? Sama-sama mereka membangun, sama-sama mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti yang orang bodoh itu kemudian ada di tempat lain, tidak. Ya. Sama-sama mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus, sama-sama mengalami situasi dan kondisi kehidupan yang sama. Sebagai contoh ketika kita menghadapi situasi COVID beberapa tahun yang lalu antara tahun 2019, 2020, 2021 Bapak Ibu dan Saudara. Sama-sama kita mengalami, bukankah demikian Bapak Ibu ya? Baik di kita di Indonesia maupun hampir gitu ya. Waduh kok mendunia ini. Global ya, semua kena dampak ini. Tetapi dari sikap kita, nah itu yang akan membedakan nanti. Maka saya tulis di sebelah kanan tentang perbedaannya. Tapi kalau sama-samanya kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar ajaran Tuhan Yesus. Ketika COVID orang mengalami semua, enggak ada yang tidak merasakan. Ya. Enggak ada toh ya Bapak Ibu ya, wah aku aman-aman saja, enggak ada. Kita juga cemas, kita juga khawatir, kita juga harus selalu mendengar berita setiap hari. Bahkan ketika kita mendengar angka kematian semakin meningkat gitu ya. Waduh pikiran kita sudah kemana-mana. Ketika orang punya dasar yang kuat. Nah ini Bapak Ibu yang membedakan itu nanti. Ketika orang membangun di atas dasar batu, maka orang lebih lagi dekat kepada Tuhan. Sekalipun ibadahnya harus online, ya. Kita mengalami ya Bapak Ibu ya. Kita harus beribadah secara live streaming karena tidak bisa kita tatap muka. Tetapi kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak punya dasar atau dasarnya itu pasir gitu ya. Jadi kalau kita baca di kedua bagian ini luar biasa, nanti kita bisa baca untuk melengkapi Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, dikatakan di ayat yang ke-49 itu tidak ada dasar. Ketika kemudian orang memikirkan dasarnya adalah justru dalam masa sulit ini, di masa COVID ini, lah gimana? Pekerjaanku dibatasi, aku enggak punya uang banyak. Kalau orang tidak punya dasar, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Lalu mereka mulai memanipulasi untuk sertifikat COVID palsu. Bukankah begitu ya Bapak Ibu kita dengar? Muncul sertifikat COVID palsu. Sebetulnya kena COVID, ditulis tidak COVID. Gitu ya, karena dia akan pergi dan lain sebagainya. Orang sudah dalam keadaan kesulitan, orang memanfaatkan, memanipulasi. Kalau kamu mau surat ini bayar 100.000, 200.000. Terus muncul lagi apa Bapak Ibu? Vaksin palsu. Ini contoh. Sama-sama mengalami peristiwa ini. Demikian juga ketika kelangkaan gas 3 kilo kemarin. Ya. Sama-sama kita mengalami. Tapi orang yang dibangunnya itu di atas dasar batu.
Saya bersyukur jemaat-jemaat saya mendengar, Bu sulit, Bu sulit. Tetapi mereka tetap bisa bersyukur. Dan kemudian mereka tidak terus bersungut-sungut, ngomel-ngomel gitu ya. Dan ketika saya tanya bagaimana Bu yang usaha, puji Tuhan Bu, saya masih bisa berjualan, masih bisa masak. Lah kalau jualannya matengan kan ya bingung ya Bapak Ibu. Saya masih bisa, bahkan saya bisa bagikan gas ini untuk teman saya yang membutuhkan. Ya, karena kalau saya jualan ini saya sudah dari distributor ini sudah biasa saya disetori gitu ya. Ini contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama mengalami situasi dan kondisi. Keadaan Indonesia, keadaan di Salatiga, keadaan ekonomi saat ini Bapak, Ibu dan Saudara. Tetapi perbedaannya, nah kita lihat yang di sebelah kiri. Bukan karena ketidaktahuan mereka. Jadi sekali lagi perbedaannya adalah bukan karena tidak tahu. Oh aku dibangun di atas dasar pasir, wong aku enggak tahu firman Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu. Ini pembelaan ini kalau ini pembenaran gitu ya. Bukan begitu. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus perbedaannya adalah bukan karena ketidaktahuan. Kenapa? Karena sama-sama dengar. Sama-sama tahu Bapak Ibu. Tetapi karena seorang tidak memperdulikan apa yang Yesus katakan. Nah ini baru kelihatan perbedaannya. Kalau yang satu mendengar melakukan, yang satunya apa Bapak Ibu? Mendengar tetapi tidak melakukan, tidak memperdulikan perkataan Tuhan Yesus. Jadi ini jelas ya. Sama-sama dalam sebuah situasi, sama-sama mendengar. Perbedaannya adalah bukan karena mereka tidak tahu. Bahkan ada orang yang tahu, mengerti tentang firman Tuhan. Sekarang ini dengan era yang sudah semakin maju, Bapak, Ibu dan Saudara. Kita mau cari firman Tuhan apa saja. Kita mau buka selama 24 jam Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Setelah kita mendengar, kita menjadi pelaku, memperdulikan apa yang dikatakan Yesus. Dan kita lakukan. Nah perbedaan jenis rumah ini dan kemampuan bertahan akan ditunjukkan oleh badai-badai kehidupan. Jadi ini saya tulis di sini fondasi kehidupan itu ketika diuji. Nah makanya ini perlu diuji gitu ya. Bukan mereka itu enggak tahu, paham. Oh wis ngerti aku ayatnya aku hafal gitu ya, tahu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Kenapa ada perbedaan dua jenis tanah ini? Kenapa ada kemudian perbedaan dalam kemampuan bertahannya? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Ya perhatikan kita garis bawahi rumah itu tidak rubuh. Artinya ketika ada badai, hujan, angin, orang Kristen tetap eksis, orang Kristen tetap kokoh dalam imannya. Dalam situasi dunia sekarang ini yang semakin sulit. Dikatakan di situ dia membangun rumah di atas batu dan rumah itu tidak rubuh. Perhatikan ayat yang ke-27 sebaliknya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu dan Saudara ini kok kok kalimatnya kok serem gitu ya. Udah rubuh, ya kalau tadi kan cuma ngomong tidak rubuh.
Tapi begitu orang bodoh ini ada, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa ini perlu ditegaskan gitu ya. Wah kok sadismen ya kalimatnya gitu ya. Saya tambahkan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Perbedaan kita ini akan terjadi pada akhir kehidupan kita. Jadi makanya ditambahin tidak cuma rubuh, tapi kerusakannya itu begitu hebat. Sebab apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita bisa kehilangan iman kita. Kita bisa mendapatkan penghukuman kekal, bukan hidup kekal. Ketika kita tidak punya dasar yang kuat. Ketika kemudian ada ujian-ujian. Jadi sekali lagi fondasi kehidupan kita ini perlu diuji. Ya, untuk tahu tahan atau enggak. Makanya dikatakan di situ rumahnya itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Sebab ada orang-orang yang betul-betul rusaknya itu sampai meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Jadi ini berlakunya sampai akhir kehidupan kita. Tuhan ingin tahu sebelum kita menutup mata sampai akhir hidup kita. Kita ini modelnya bagaimana? Kita membangun iman kita ini bagaimana? Apakah sampai akhir hidup kita tetap setia mengiring Tuhan? Kita tetap bisa mempertahankan iman kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita bisa sharing, kita bisa menyaksikan tentang pengalaman-pengalaman kita. Ada begitu banyak tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Silahkan slide berikutnya. Karena ujian-ujian hidup itu, fondasi ini harus diuji. Maka di sini kita juga membaca ujian itu dikatakan apa? Kemudian turunlah hujan, ayat 25. Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ya. Jadi ada badai-badai kehidupan, tidak mungkin kita ini dalam kehidupan ini orang membangun rumah aman-aman saja, enggak Bapak Ibu. Kita tidak kebal dengan persoalan. Sebagai hamba Tuhan juga, waduh kalau hamba Tuhan itu dekat dengan Tuhan. Semua ya. Kita semua ada ujian-ujian dalam hidup kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Angin ini juga berbicara, ya saya tuliskan ujian itu badai kehidupan itu macam-macam ya. Jadi fondasi kita ini sedang diuji lewat krisis, lewat badai, macam-macam. Ada yang menerjemahkan kalau angin itu adalah ajaran yang menyesatkan. Kok kayak enak gitu ya, kayak angin gitu ya. Nah ini berbahaya, kenapa kok seperti angin? Kita nih kalau sepoi-sepoi ngantuk ya Bapak Ibu ya. Wah lama-lama kita dibawa. Wah ini bahaya ini. Kita nanti bisa berbalik dari Tuhan. Jadi ujian, banjir, angin. Ada badai-badai kehidupan. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada kesulitan ekonomi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada persoalan-persoalan dalam keluarga kita. Persoalan-persoalan antara orang tua dengan anak. Persoalan-persoalan ketika kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan sampai hari ini. Kok kayaknya belum muncul gitu ya. Ketika aku berusaha nih kok masih sepi misalnya. Ketika ada ujian penderitaan. Sakit, penyakit. Bahkan ujian itu dalam bentuk ketika kesedihan, duka cita, kehilangan. Jadi ada begitu banyak badai kehidupan yang diizinkan Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Menguji fondasi kita ini loh. Dasar hidup kita ini.
kita bangun di atas dasar apa? Karena itu ketika ada badai kehidupan, kalau saya tanya apa yang membuat manusia itu atau kita orang percaya tetap teguh seperti batu karang, yang bisa membuat kita tetap teguh karena apa Bapak Ibu? Iman. Iman inilah yang akan memberikan kepada kita selalu diingatkan tentang firman Tuhan. Maka kalau kita baca khotbah di bukit pasal yang ke-6 yang terkenal tentang apa? Kekhawatiran. Jangan kamu khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Iman inilah Bapak Ibu dan Saudara yang akan mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kita ketika kemudian firman itu terus kita hidupi. Ketika sedang gelisah dalam hati kita. Ingat firman-Nya ya, jangan cemas, jangan khawatir, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Iman inilah yang membuat kita berani menghadapi badai yang akan datang dalam kehidupan kita. Karena itu seperti di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Ayat yang ke-11 di situ dikatakan, dasar kehidupan kita, fondasi kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah dasar hidup kita. Yang kita lakukan haruslah selalu cocok dengan kehendaknya, modelnya, polanya, pemikirannya. Karena dasar kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, kenapa orang di luar sana melihat orang Kristen di tengah-tengah badai seperti itu. Kok tetap bisa kokoh, teguh, bahkan terus beribadah, bahkan semakin datang mencari Tuhan. Karena iman. Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, iman itu timbul dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran. Bukan mendengar berita hoax, berita yang menakutkan. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu yang menjadikan kita kokoh Bapak, Ibu dan Saudara. Ketika kita mau terus mendengar. Mendengar ini juga saya tambahkan kata bersedia mendengar. Jadi kalau terpaksa itu bukan yang diinginkan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada kita siapapun yang membawakan. Ketika kita membaca sendiri, mendengar dari orang. Tuhan inginkan apakah kita bersedia mendengar. Mendengar ini kata kerja, itu tindakan Bapak Ibu. Berarti kita itu rela, siap. Sekarang kalau WA kan apakah bersedia begini, kita jawabnya apa toh? Siap, siap, siap. Ya kalau dulu kan jarang ya, sekarang apa-apa siap bu, siap bu, siap bu. Dan sekarang Tuhan tanya, apakah ketika engkau mendengar firman Tuhan engkau siap? Bagaimana jawab kita Bapak Ibu? Siap. Gitu ya. Mau dengar teguran, mau dengar nasihat, mau dengar apa saja. Tuhan, aku mau mendengar. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Untuk kita terus membangun hidup kita di atas dasar batu Bapak, Ibu dan Saudara. Karena itu pagi hari ini kalau kita ingat kata membangun, diberikan contoh rumah. Ya ini kata kerja, sebuah tindakan, sebuah pengalaman. Ya, kita rela, kita berkorban waktu, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mau dari PL, mau dari PB, mau pengajaran apa saja. Dan kita mensyukuri ketika kita masih mendengar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, pagi hari ini.
Itu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita, memperhatikan kita. Ada amin? Ya. Kalau orang sudah tidak bisa mendengarkan firman Tuhan lagi. Kalau kita tidak dapat firman Tuhan, apa yang terjadi? Di atas pasir itu tidak ada dasar-dasar kita kepada materi, kekayaan, kepada kesuksesan. Dan itu tidak bisa menguatkan kita ketika kita menghadapi badai kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur ketika kita mendengarkan firman, memahami firman. Itu sebuah tanda bahwa firman Tuhan itu menunjukkan Tuhan masih memberkati kita. Masih menyertai kita. Masih akan menyelesaikan persoalan kita. Supaya kita melangkah dengan kepastian tadi ya. Cari jawabannya dari Tuhan. Slide selanjutnya. Karena itu yang menjadi aplikasinya Bapak Ibu dan Saudara. Marilah dalam kehidupan kita. Kita mematuhi atau menaati Allah di dalam segala keadaan kita. Karena kita sudah mulai membangun dari percaya kepada Yesus. Kalau kita perhatikan rumah ini dibangun. Seperti sekarang kalau di SCT Fata. Kalau kita melihat, mendengar juga ya ada renovasi di aula bawah. Nanti akan dibangun asrama putri tingkat 2 dan rumah Bapak Ibu asrama. Kami ada grup renovasi SCT Fata. Itu selalu di-share gitu ya. Mulai dari peletakan batu pertama sampai dibangun, sekarang baru mulai bangun dasarnya gitu. Saya melihat, saya bayangkan gitu ya. Ada gambarnya gitu ya. Bapak, Ibu dan Saudara, biarlah kita mematuhi Allah, menaati Allah dalam segala keadaan kita. Seperti di sini saya tuliskan, mendirikan rumah di atas batu yang kokoh dan teguh. Di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Dan ketika ada badai krisis datang, fondasi kita ini diuji. Mari kita membangun di atas satu-satunya dasar kita. Membangun iman kita satu-satunya dengan Tuhan Yesus Kristus. Setelah ini kita akan melihat sebuah video kesaksian dari Ibu Juli Astuti Kaunang. Sekarang ini dia bersama dengan suaminya Arthur Kaunang. Kalau kita yang suka dengan lagu rock gitu ya. Arthur Kaunang ini seorang penyanyi rock. Dia seorang pemain musik. Tetapi dia melakukan KDRT. Dan selama 48 tahun pernikahan mereka, istri mengalami KDRT selama 29 tahun. Tetapi puji Tuhan, sekarang ini mereka dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, saya persilahkan multimedia. Walaupun Pak Arthur memperlakukan saya seperti itu ya, secara tidak adil, tapi belum pernah keluar dari mulut saya kata-kata cerai. Kenapa, Brian? Karena saya takut kepada Tuhan dan saya sangat mengasihi Tuhan. Sekali lagi, seorang suami yang dikirim kepada saya adalah sebuah anugerah. Jadi kalau terjadi hal-hal yang saya tidak pernah pikirkan, saya kembalikan kepada penciptanya saja. Karena saya percaya Tuhan pasti berperkara. Bagi saya sekali menikah untuk seumur hidup. Prinsip itu yang saya pegang dulu, dan karena ada kasih ya. Saya percaya itu kasih itu dari Tuhan ya. Yang Tuhan berikan kepada saya untuk mengasihi, bisa mengasihi Arthur dengan segenap hati ya, segenap jiwa buat saya, dengan segenap akal budi saya, dengan segenap kekuatan saya. Oleh sebab itu saya nggak mau main-main dengan kasih, karena kasih itu Tuhan sendiri. Jadi kasih yang ada di dalam saya percaya itu dari Tuhan. Jadi inilah kasih saya yang tulus kepada Arthur.
Dan saya percaya orang yang mengasihi dengan tulus, dia harus setia. Dia harus mau berkorban. Karena pasti saya percaya endingnya pasti akan indah pada waktunya. Ya, makasih. Ya, Bapak Ibu kalau ingin melihat secara keseluruhan kesaksian, karena ini cukup panjang ya. Karena mereka menikah selama 48 tahun, jadi Bapak Ibu bisa mencari di channel YouTube. Dia diwawancarai di acara Mimbar Kristen Stasiun Live, acara Solusi. Ya, jadi tadi kan dia katakan Brian gitu ya, jadi itu ada pembawa acaranya, Bapak Ibu bisa mencari kalau ingin tahu lebih detail. Ya. Luar biasanya Ibu Juli Astuti Kaunang ini menikah selama 48 tahun. Jadi dia mulai kesaksian ini di tahun 2023. Ya, dia berani menyaksikan. Dan sekarang mereka berdua belajar Alkitab, punya gelar STH, sama-sama pendeta, melayani di sebuah persekutuan di Jakarta. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika kemudian orang mengatakan, lah bagaimana Bu? Mendengar firman, melakukan. Dia tadi katakan tidak pernah keluar dari mulut saya kata cerai. Padahal kalau saya mendengarkan kemarin ya, waduh luar biasa kekerasannya Bapak Ibu ya. Ditendang, kemudian Pak Arthur ini punya wanita-wanita sampai sekitar pacarnya itu. Selama puluhan tahun itu sekitar 60 wanita. Ya. Dan ketika kemudian ada wanita yang sampai hamil, ya di akhir-akhir itu hamil, dan dia baru. Ketakutannya luar biasa, nah itu menjadi sebuah awal untuk dia berubah. Wah ngeri Bapak Ibu kalau saya mendengarkannya. Tetapi mengapa ada orang yang bisa bertahan? Sementara orang di luar sana seminggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak cocok, pisah. Gampang banget ya. Ini bisa menunjukkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika seseorang itu sungguh-sungguh melakukan firman. Ibu Juli katakan karena saya punya kasih. Saya tahu bahwa Arthur itu adalah yang menciptakan Tuhan. Ya sudah saya kembalikan kepada Tuhan. Wes sembuh piye Tuhan dan nono atau piye sembuh. Tetapi saya tidak mau melanggar perintah Tuhan. Dia tetap bertahan. Selama 48 tahun, bahkan 29 tahun kekerasan. Tetapi tidak pernah dia mengumpat kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan kata cerai. Ini maksud saya untuk kita bisa belajar. Ketika kita katakan, aduh angel lah Bu melakukan firman Tuhan itu apa iso. Gitu ya. Tetapi sekali lagi, ketika kita mau menaati ajaran Tuhan, saya yakin ada mujizat, ada pertolongan, ada jawaban, ada tuntunan untuk kehidupan kita. Yang terakhir, slide yang terakhir. Karena itu pagi hari ini mari kita merefleksikan kehidupan kita. Dengan dua pertanyaan aplikatif. Bagaimanakah kita membangun fondasi kehidupan kita Bapak Ibu? Jangan kita membangun di atas pasir. Tetapi mari kita membangun di atas batu dengan dasar yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita selalu bersedia menaati Allah dengan mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan setia, dengan taat. Amin.